Kembali lagi di Porsalan bersama saya Patrick dan Bewok dan banyak banget. Ada Zidan, ada Aditya, ada Muhammad Hanif, ada Bisma, ada Kurnia dan ada Adin. Horus House pertama. Kenapa lu geleng-geleng, Wat? Gue bingung tau gak, layarnya banyak banget. Dan gue pakai handphone, jadi gue harus swipe. Ini gue udah lagi ngeliatin lu nih, Wak. Gantengnya lu. Udah ngomong lu? Nah, udah terima kasih untuk Horus House edisi perdana gitu kan. Jadi Porsalang juga akan selalu berinovasi gitu ya. Sedikit latah sih boleh, tidak diharamkan gitu kan. Paling enggak kita mencoba menyerap aspirasi para penonton lah kan gitu. Beberapa mungkin yang pengen memberikan opini gitu ya. Nah, di episode ini kita mengundang berapa? 5 apa 6 sih jadinya tadi ya? Kok gue lupa. 6 orang yang katanya nonton Porsalang dari awal-awal sampai yang baru-baru gitu loh. Nah, terima kasih kalian udah menonton Porsalang gitu ya di tengah keabsurdan Porsalang terkadang, dan gue berharap dari nomor orang ini tidak satu orang pun yang suka yang menyediakan jasa skip bukan MU. Kan gitu. Kadang kan menit kesekian-sekian bahas bola, menit kesekian-sekian bahas MU gitu loh. Sama, even Valen juga kena tuh di stand up bola. Namanya jasa skip CEO. Jadi menit keberapa Valen udah nggak nongol baru tuh di-mention orang gitu. Menit kesekian mulai skip CEO gitu. Bangke emang orang-orang kadang-kadang. Gitu. Itu sih. Jadi episode kali ini kita akan bahas tentang preview ya. Real Sociedad. Leg kedua yang menurut gua udah lepasin aja lah gitu ya, mainin aja lah anak-anak muda itu gitu kan, untuk menghemat tenaga berhubung weekend nanti lawan Chelsea. Kan gitu. Bukan over sih ya, bukan over confidence, tapi dengan skor 4-0 gua rasa Juan Mata sih boleh dikasih kesempatan nanti gitu ya. Gua nggak tahu Van de Beek udah sembuh apa belum gitu kan. Kalau misalnya pun Van de Beek udah sembuh, ya mainkanlah dia gitu kan. Ya lu mainin lagi Martial nggak apa-apa. Ibarat kata Martial ini udah macam kelapa ampasnya gitu kan. Nah, lu peras aja lagi udah gitu. Siapa tahu habis ini kan tinggal lu buang gitu loh. Ya, ternyata diperas-peras cuma ampas semua isinya banyak. Ya nggak apa-apa. Ya, maksudnya kan kadang-kadang siapa tahu masih adalah tetes 2 tetes santannya kan gitu. Pogba, Cavani, Van de Beek masih absen. Luke Shaw emang masih main? Pokoknya dia tadi gue lihat Twitter dia lagi pakai crouch gitu. Itu kan namanya benga. Itu kan dia bilang dari sini ke sini gitu loh. Itu zaman dia cedera terus sampai yang dia fit gitu loh kan. Emang gawat. Nggak ngerti gue. Sekilas aja tapi soalnya lagi sibuk gangguin adiknya Rara. Udah mau kawin, masih anak perempuan orang lagi kok gangguin. Loh, namanya usaha banget. Pet, konsep poligami itu Pet, lu kawin dulu, baru lu kawin lagi. Bukan lu belum kawin, lu udah mau ngawinin yang lain. Itu bukan Bang. poligami. Maksud gua itu poligaminya itu biar hemat biaya Bang. Jadi sekalian. Semoga orang tua tantri acaranya bolak-balik. Gini aja, nanti di-mention aja tantri di IG kalau pas posting ini ya. Admin ya. Oke, kita bahas Real Sociedad. Udah. Adiknya tantri kan juga main IG tuh. Di-mention aja sekalian. Ntar insya Allah nyampe tuh ke bapak emaknya gitu loh. Iya, dipotong aja betul. Betul, nggak apa-apa. Ya, kita sampaikan aja gitu loh. Emang nggak ada otaknya. Ya, ini. Gue putus-putus. Enggak, masih jadian gue. Belum putus gue. Ya udah balik ke Real Sociedad lah. Yaudah, lo bilang mainin pemain muda Manchester United untuk menghemat tenaga untuk menghadapi Chelsea di weekend. Ya, tapi itu nggak akan mungkin. Tapi ada satu. Dia nggak akan mungkin mainin si Shotier, kemudian Ahmed Diallo dari awal sih. Itu kan gue tidak berkata dengan serius. Tapi intinya menurut gue lawan Sociedad nanti nggak ada masalah kalau dia mainin pemain-pemain yang selama ini jarang dikasih kesempatan kan, kayak itu tadi Juan Mata gitu ya. Mungkin lo bisa mainin siapa lagi sih sekarang di bench gitu loh. Ya sebenarnya kalau kita bilang gitu ya, untuk mungkin lo istirahatin semua squad, mungkin lo istirahatin Wan Bisaka, kemudian lo mainin si
siapa namanya Brandon Williams juga I don't mind gitu loh, mainin aja gitu loh. Brandon Williams di kanan, Teles di kiri gitu loh, Maguire kemudian cuman gini bang, gua ada kekhawatiran gua satu, kita kan udah musim ini aja kita udah menunjukkan nih, kita pernah yang namanya keselip gara-gara terlalu dibilang overconfident bukan, cuman untuk resting players kan. Gue takutnya pas waktu home game kita ini kita udah terlalu tenang bawaannya, tiba-tiba comeback, ada nggak kemungkinan bang? Karena beberapa kali ini kejadian kita di Champions League juga kita udah sebenarnya udah tinggal move on to the next phase, kita mulai nge-resting player, akhirnya malah gagal. Menurut lo konsepnya beda. Apa di Champions League terjadi lagi? Di Champions League itu kita ketemunya Paris Saint-Germain di kandang pada saat itu, gitu ya. Kemudian kan masalah terakhirnya itu kan kalah di Leipzig, gitu loh. Nah, kalau ini konsepnya beda. Ini cuma one game, gitu ya. 2 game home and away, gitu kan. Lu punya keunggulan 4 gol di kandang lawan yang mana Sociedad mesti bikin 5 gol tanpa balas. Yes. Kalau mau langsung lolos, gitu kan. Yang menurut gua bukannya nggak mungkin, selalu ada kemungkinan di dalam kehidupan, walaupun itu mungkin 1-2% gitu loh. Tapi itu tetap dihitung sebagai suatu peluang gitu kan. Tapi kan kecil gitu loh. Nah, menurut gua sih berat gitu, bukannya nggak mungkin Sociedad menang 5-0 sih ya bisa aja sebenarnya gitu. Tapi kan berat. Nah, makanya kalau misalnya nanti lu istirahatin pemain seperti mungkin Wan Bissaka nggak lu istirahatin lah ya gitu loh. Paling nggak mungkin dia nutup kiper sama Teles kiri, Maguire, Bailey, Wan Bissaka, kemudian mungkin lo akan mainin Matic sama si Fred karena lo nggak punya lagi gelandang tengah kan, lo cuma punya McTominay yang absen, Pogba yang masih absen gitu kan, opsi lo cuma tinggal plus Van de Beek juga absen, opsi lo cuma memang Fred sama McTominay gitu ya. Kemudian di depan ya kalau gua mungkin gua akan istirahatin Bruno, gua akan mainin Juan Mata, kemudian Greenwood di kanan, Cavani sama Martial gitu. Lu nggak punya opsi lagi gitu. Paling kalau Cavani cedera, Bang. Martial, Greenwood sama Rashford Cavani gitu loh. Martial, Rashford sama Greenwood dengan Juan Mata di belakangnya. Gue lebih memilih malah adik lu ditinggalkan di bench. Daniel James. Daniel James kan gue jadi lupa. Daniel James di kiri, mungkin gue istirahatin Rashford gitu ya, Daniel James, Martial, Greenwood, Mata gitu loh. Tapi babak kedua mungkin lu bisa kasih menit main nih mereka, Rashford bisa lu mainin, Bruno bisa mainin kalau ternyata memang kondisinya tidak terlalu bagus lah. Tapi kalau mungkin masih seri 0-0 gitu atau ketinggalan 1 gitu sampai menit 75 gitu ya nggak apa-apa sih menurut gue gitu. Karena jujur, gue sekarang lebih mau United fokus ke EPL. Ya. Itu kalau menurut gue ya. Okay. Ya mudah-mudahan lah. Kalau gue sih, gue jujur kalau misalnya di lini depan sama tengah, oke. Apalagi tengah memang kita lagi kurangan banget midfielder. Tapi kalau di belakang untuk menjamin kekuatan pertahanan kita aja, gue sih masih mengharapkan turunin udah full squadnya belakang aja dengan Luke Shaw, Maguire, Luke Shaw nggak akan dimainin. Kenapa? Luke Shaw tidak akan dimainin malam. Pasti akan main Alex Telles. Telles ya, kemungkinan besar sih pasti Telles ya. Cuma itu tadi concern gue sekarang adalah gelandang tengah. Dulu kita masih punya James Garner yang akhirnya dipinjamkan gitu. Nah, harusnya momen-momen kayak gini tuh itu lalu bisa memainkan pemain kayak James Garner gitu loh. Nah, sekarang kan nggak ada opsi lu itu kan pada saat Scott cedera, Van de Beek cedera, ya udah lu cuma tinggal 2 aja gelandang tengah ya, Pogba cedera gitu, lu cuma tinggal punya Matic sama si Fred gitu. Ini kalau ini 2 cedera, kelar hidup lu. Nah, gue nggak tahu separah apa cederanya Matic ya, gitu sama Van de Beek. Tapi mudah-mudahan sih di weekend nanti mereka udah bisa main gitu. Itu kalau menurut gue, ya, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Sociedad ya. Menang 5-0 di Old Trafford itu berat. Ya memang berat. Lu silakan cari, Mimin tuh bisa akan lihat mungkin statistiknya sekarang kapan terakhir kali United kalah besar di kandang di panggung Eropa gitu. Kayaknya terakhir tuh lawan Madrid yang ada Ronaldo kalau nggak salah 3-1 atau berapa gitu loh. Oh, yang kartu merahnya sih ini ya, kartu merahnya Nani ya. Oh, enggak lah, yang kartu merah Nani itu kan kita seri kalau nggak salah apa menang 1-0 gitu loh. Gitu. Itu sih kalau menurut gua.
siapa Ethan Galbraith ya. Ya mungkin kalau dia main Ethan Galbraith gitu. Tapi feeling gue sih main kayak Diallo gitu sih akan main nanti. Gitu. Gue sih pengen lihat ini siapa Sotair. Ya, Sotiere. Gue pengen lihat karena kan sangat dihebohkan ya karena Marcus Rashford juga menjadikan Sotair sebagai salah satu contoh untuk pemain akademi yang lain untuk memotivasi mereka bahwa if you work hard enough, mimpi lu tuh bisa tercapai dengan waktu yang cukup cepat. Jadi gue pengen lihat nih seheboh apa sih Sotair ini. Apakah memang seperti Greenwood waktu pertama kali masuk atau mungkin B aja. Karena yang kayak kemarin juga setelah Amad Diallo. Semua pada bilang, gue pengen banget lihat Amad Diallo main. Baru main 10 menit. Mulutnya penonton langsung, cuma begini, wah ini. Dasar kalian semuanya. Maunya apa sih? Gue udah bilang gitu, lu nggak bisa menaruh ekspektasi. Jadi gini, sekarang kan banyak fans itu cuma pengen memuaskan rasa keingintahuan mereka akan pemain-pemain muda ini, gitu loh. Mereka tidak memikirkan efeknya terhadap mental anak-anak ini, gitu loh. Ini kan cuma karena, gue kepengen aja nih ngeliat, mainin dong, gue mau nonton mereka main gitu loh. Lu nggak tahu kan mental mereka seperti apa kalau ternyata mainnya tidak bagus, kemudian dihajar sana-sini gitu loh. Beda sama zaman Sir Alex, itu benar-benar dengan pertimbangan yang matang gitu ya. Dan benar-benar dia udah yakin dengan kualitas pemainnya, makanya dia berani mainin gitu loh. Dan kelihatan stand out gitu loh. Maksud gue, Ryan Giggs lu pertama main gantiin Lee Sharp, kalau gue nggak salah ingat tuh cukup kenceng nih ya yang gue ingat. Gary Neville gantiin Paul Parker dulu kalau gue nggak salah juga ini oke nih berani gitu. Ada apa ya? Lu bisa ngelihat ada sesuatu ya kalau gue bilang magic di mereka gitu. Kalau ini kayak ngelihat kemarin Sotiere gitu, nggak. Bahkan kalau lu mundur kayak Angel Gomez terus siapa Tahi Chong, gue ngeliat mainnya orang jujur aja gue makanya gitu loh. Iya gitu. Kalau gue justru lebih seret ngeliat waktu itu James Wilson gitu main gitu ya. Ya Greenwood di awal-awal. Gitu. Kalau Sotiere kemarin dia terlepas cuma main 5-10 menit gitu kan, emang nggak bisa kita nilai kan. Gitu. Tapi biarkan mereka berkembang sesuai dengan alurnya lah. Ya Rooney aja main pertama Everton gitu kan, lu lihat sendiri. Emang beda gitu, auranya udah beda. Gitu. Owen main pertama buat Liverpool gitu. Memang beda sih. Yang calon-calon ya kurang apa United mega name player ini memang beda banget. Rooney juga waktu dia muncul di Manchester United juga kan setelah cedera berapa lama. Rooney di Everton juga orang udah ngeliat he's gonna be something gitu loh. Rooney di Everton pertama kali lawan Arsenal main di babak kedua apa kalau gue nggak salah atau dari awal gue lupa. Langsung bikin gol jadi pemain termuda dari luar kotak penalti gitu ya, dia shoot, David Seaman nggak bisa dapat gitu. Maksud gue kelihatan gitu loh. They have magic on their feet lah kalau gue boleh bilang. Tapi sama kayak Paul Pogba lah ya. Waktu pertama kali main lawan Crystal Palace. Ada yang mau jadi host nggak? Gue mau ganti nih sekarang. Loh, Paul Pogba waktu lawan Crystal Palace kan langsung bedar. Luar biasa, cecar banget. Jujur, gue nggak ingat Pogba itu main kayak apa lawan Palace. Beneran, nggak bohong. Bagus tahu dia main, masuk digantikan sama Sir Alex Ferguson, dia ganti siapa gue lupa. Cuman dia masuk, dia langsung bawa bola ke tengah, langsung gocek-gocek sini, kalah lawan Crystal Palace habis perpanjangan waktu. Itu FA Cup ya, apa Piala Liga ya? Dulu Pak. Piala Liga, League Cup. Piala Liga ya, benar ya. Itu gua sama Pak Prot begadang itu di tempat nonton itu. Toto salah kalah, langsung berangkat kerja Askoyas. Itu gara-gara Pogba, mau aja kalian begadang karena Pogba kan bodoh kali kayak gitu. Gitu. Jadi kalau menurut gua sih itu ya lawan Sociedad. Bukan tidak ada peluang Sociedad untuk lolos, ada tapi kecil dan jujur berat. Lu mesti bikin 5 gol tanpa balas gitu. Jadi ini adalah waktu untuk sedikit nurunin gas, ngasih kesempatan kepada pemain-pemain tadi gitu ya. Karena gue nggak tahu lagi benchnya siapa lagi. Lu cuma kalau di back lu masih ada Brandon Williams, Axel Tuanzebe paling gitu ya. Kemudian di gelandang tengah kan ini lu benar-benar udah nggak ada lagi lo di gelandang tengah. Cuma tinggal gelandang kita lagi kritis gitu. Cuma tinggal punya Matic sama Fred gitu. Ya. Itu kalau menurut gua. Kalau belakang tetap sih gua masih ngotot, jangan ya, bukan gua nggak percaya sama Axel Tuanzebe, gua percaya aja sama pemain-pemain kita. Cuman dasarnya itu gua benar-benar nggak mau lu jangankan sama Tuanzebe, sama Tuhan aja lu nggak percaya. Kan lu nggak pernah ke gereja kan, di episode awal kan lu bilang.
Lu nyerang pribadi mulu ya. Kok nyerang pribadi? Kan itu jejak digital. Kan waktu itu lu bilang lu nggak ke gereja. Tuan ZB tahu gue seperti apa. Tuan ZB ya. Nah, ya jadi jangan berharap manusia bisa lu percayai gitu. Makanya gue kadang heran juga kenapa tantri. Ya iyalah, kalau ada yang percaya sama gue, musyrik lu. Gila. Ya enggak. Percaya sama Allah SWT. Mungkin sama tantri juga lu nggak percaya. Karena sama Tuhan sendiri lu nggak percaya. Gitu. Iya. Gue nggak mau komen ah. Oke, ya sekarang gue mau bahas Daniel James sih, Bang. Lu tadi menyebutkan dia mainkan Daniel James kan. Pengalian isu, gue berkas politikus kan gitu. Jadi, kalau gue setuju sama lo Daniel James harus main. Kenapa? Karena memang kan beberapa pertandingan terakhir ini performanya lagi up and up banget kan ya. Gue pengen, maksudnya itu untuk menjaga konsistensi dia. Walaupun gue nggak yakin nanti lawan Chelsea dia akan diturunkan. Cuman minimal untuk menaikkan percaya diri dia, Daniel James wajib dimainkan. Dan tambah lagi, biar lu seneng ada itu main. Biar bisa gue biasa aja. Minimal dia bisa belajar lebih banget lah. Justru gini, kalau gue mungkin berharap lawan Chelsea dia dimainin. Dengan pola Chelsea yang main 3 back, akan agak 2 full back mereka cukup aktif nyerang gitu ya. Ya akan sangat berguna tuh James di kiri, misalnya Greenwood di kanan, misalnya kemudian Rashford sebagai striker untuk ngisi ruang-ruang kosong yang ditinggalin. Gitu. Dan dia punya rekor bagus lawan Chelsea. Paling nggak gol debut dia itu lawan Chelsea. Gitu. Yep. Jadi kalau Chelsea-nya Lampard, bukan Chelsea-nya Tuchel, kan gitu. Tuchel. Iya. Tuchel itu kalau orang yang mulutnya agak cadel bang, kalau normal sih Tuchel, gitu. Apalagi orang Batak, Tuchel. Enggak, karena apa hubungannya Chelsea-nya Lampard sama Chelsea-nya Tuchel, Pak? Ini kan ya beda lah. Ini kita bukan cerita kualitas tim Chelsea gitu. Ini kan gue bercerita bahwa Daniel James pernah bikin gol. Ya jelas dia belum pernah bikin gol ke gawang Chelsea-nya Tuchel, orang belum pernah tanding. Bego banget mikirnya. Ya dia bikin gol kan ya emang waktu itu Chelsea dilatih Lampard. Lu udah kayak netizen mengeluarkan statement. Netizen yang satu itu kawan sahabat lu mengeluarkan statement yang udah jelas-jelas kita semua tahu hitung-hitungannya kan gitu. Tadi Chelsea-nya Lampard bukan Chelsea itu apa hubungannya gitu loh. Gitu. Jadi Daniel James main ini. Kesimpulannya adalah melawan Real Sociedad nanti kita bisa mengambil kesempatan untuk mengistirahatkan beberapa pemain utama kita untuk menghadapi Chelsea. Namun tetap kalau gue pribadi masih pengen ada penjagaan yang ekstra untuk di lini belakang karena gue nggak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang seperti di Champions League. Lu bilang tadi kita kalahnya lawan PSG. Jangan lupa kita juga kalah lawan Istanbul. Kita juga itu kan mainnya kan di sana di Istanbul game pertama. Ini kan ceritanya lu punya advantage sekarang. Coba dipikirkan yang jernih dulu gitu. Ini case-nya beda. Lu kegagalan di Champions League karena lu udah kesandung di Istanbul gitu loh. Ya ini cuma kekuatan gue aja. Jadi kalau gue pribadi, yang pasti kan kalau kiper udah pasti Dean Henderson, itu udah jatahnya dia ya. Kecuali Oli gila lagi. Jatahnya Dean Henderson dikasihkan ke De Gea kayak waktu kejadian Romero. Mudah-mudahan tidak kan gitu. Ya Romero kan juga itu di final baru digeser. Gimana sih? Ya. Nggak maksudnya kan kalau umat dia. Lu kenapa sih ribut aja? Gue lagi ngambil kesimpulan. Ini lagi banyak orang. Kesimpulan lu nggak jelas gitu loh. Iya. Gimana? Lagi senang sih gue. Oke. Sekarang udah ya, udah beres ya previewnya? Udah belum? Gue sih terserah Pak Prot. Kalau udah beres ya udah bye. Orang ini nonton doang. Apa geleng-geleng. Lanjut. Oke, lanjut. Gue bingung apa lagi mau dibahas. Habis bener-bener apa lagi mau dibahas. Itu udah minggu 4-0. Lu bahas aja sekarang. Sekarang ini yang lu bahas adalah lu lihat tuh di timnya LeBron ada Steve Curry, kemudian ada Kevin Durant kalau gue nggak salah gitu ya. All Star. Kan sangat menakutkan gitu dan gue jijik gitu loh. Kenapa mesti ada LeBron di timnya Steph? Ya iyalah Bang, LeBron James itu mega bintang, like it or not. Sama aja lu bilang, gue nggak terima Liverpool juara setelah 30 tahun. Kenyataannya mereka juara setelah 30 tahun. Walaupun sekarang posisinya sama dengan jumlah Champions League-nya mereka. Berapa? Lu cek aja tuh udah basah belum tuh LeBron James lu jilat barusan. Apaan sih? Hah? Udah basah belum penjilat?
Penjilat. Lu besar-besarin LeBron James gitu kan. Sorry Pak, saya nggak akan besar-besarin LeBron James, saya Chicago Bulls. Yang saya senang adalah Zach LaVine mendapatkan All-Star pertama dia. Dan semuanya sangat bahagia banget bahwa Zach LaVine akan mendapatkan All-Star pertamanya dia. Because he's a family man, he's a really nice guy, dan akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang semua pemain NBA inginkan, bermain di All-Star Weekend yang pertamanya. Devin Booker main ya, gantiin Anthony Davis kan? Booker, ya. Ya Devin Booker kan main kan, gantiin si Anthony Davis yang cedera ya. Yep. Benar ya? Gitu. Hari apa sih minggu depan? Tapi All Star Weekend yang ini pasti nggak akan semeriah biasanya lah Bang. Soalnya jatuhnya nggak ada penonton. Kan. All Star Weekend itu kan bikin yang meriah itu justru atraksi untuk penontonnya ya. Susah lah, sama aja. Cuman ada one good news kemarin gue baca di artikel MU. Katanya si Boris, PM-nya Inggris, sudah akan segera mengizinkan kembali penonton masuk ke stadion. Jadi kalau kalau itu memang benar terjadi, mungkin kita akan melihat kembali Old Trafford diisi dengan nyanyian yang nggak cuma audio, tapi betul-betul ada penontonnya. Which is semoga sih pas waktu lawan City itu mereka udah bisa nonton. Jadi rame. Oke, siap. Chris Paul masuk ya? Siapa? Chris Paul, CP3. Itu udah veteran juga kan itu orang. Cadangan paling banyak. Iya kan? Maksudnya nggak emang di cadangan dia. Cuma maksud gue kan dia udah dari udah 15 tahunan juga itu. Ya, apa kabar LeBron? Ya, LeBron yang CP3 tua, LeBron 17. Ya, beda 2 tahun, betul. Oke, gitu. Tadi Mimin udah bilang bagi yang hadir di sini kalau bisa sudah mempersiapkan pertanyaan atau analisanya mereka, kita kasih ruang dan waktu langsung aja ya. Siapa yang kita mau mulai duluan? Kita kasih waktu dan tempat mungkin kepada, karena gue Rek Malang, gue mau coba kasih Mas Bisma. Sam, masuk Mas. Aku mau tanya aja Bang. Kan nanya seputar bola yo. Yo. Siap. Kan katanya kan staf kepelatihannya MU kayak Carrick, Fletcher, McPillen sama McKenna kan harus isolasi mandiri tuh. Ya, kalau misalnya emang isolasi mandirinya lama, nggak cuma 1 minggu dan 2 minggu, itu bakal pengaruh nggak sih sama sisa game pertandingan MU selanjutnya? Menurut Abang gimana? Kalau secara pengaruhnya itu pasti ada pengaruh lah ya. Otomatis sudah berpengaruh karena mereka nggak akan bisa melatih di lapangan secara langsung, nggak bisa secara fisik ada di situ. Nah, ketika lu ngelatih tim, lu bisa aja ngasih arahan, lu ngasih pola, lu ngasih apa training schedule yang lu harus jalanin. Itu semua bisa lu lakukan melalui kayak kita ini sekarang ini Zoom atau apapun itu. Tapi untuk melihat proses latihannya itu kan lu butuh ada di lokasi. Dan itu nggak bisa dilakukan mereka untuk saat ini karena mereka nggak berada di sekitar pemain. Nah itu udah pasti mempengaruhi. Tapi seberapa besar pengaruhnya itu yang jadi pertanyaan. Apakah karena Ole kan masih bisa ada di situ. Ditambah lagi pengganti untuk sementara ini kan masih ada kalau nggak salah kemarin. Nicky Butt udah diturunkan dan juga masih ada staf kepelatihan dari Reserve. Ya Reserve itu masih ada. Ya benar. Fletcher ada. Yang isolasi mandiri itu saya ralat itu Carrick sama McKenna kalau nggak salah. Jadi untuk latihan kayaknya masih akan bisa seperti biasa, tinggal bagaimana kontribusi daripada McKenna dan Carrick untuk tim ini untuk pada saat latihan. Kalau menurut gue itu ya, itu melihat dari personal pengalaman pribadi aja bahwa ngelatih itu lu bisa aja ngasih arahan, tapi lu harus ada di situ untuk melihat proses latihannya itu udah bener nggak, kapasitas persentase latihan yang lu harapkan itu udah dapet nggak di pemain itu. Resultnya itu ada di lapangan dan lu harus lihat langsung di lapangan. Walaupun bisa aja disorotin kamera ke saat latihan, it's a different feel. Lu bisa rasain pemain itu seperti apa. Itu bis. Oke. Bang Fuad, pendapatnya Bang? Nggak, gue bilang nggak terlalu pengaruh sih. Nggak, karena mungkin tetap yang head coach-nya lah ya, kan masih boleh kalau menurut gue gitu. Jadi mungkin mereka bisa ngasih arahan pergerakan, gelandang segala macam itu toh bisa diwakilin lah gitu loh. Sebenarnya mereka juga lebih sebagai apa ya,
pembisik dalam hal positif menurut gua gitu loh. Teman diskusi bagi Ole gitu. Tapi untuk nentuin ya di latihannya, di ininya keputusan akhir jalannya masih di Ole gitu. Apalagi ya ada Nicky Butt, ada Darren Fletcher menurut gua yang cukup punya kapasitas lah untuk membantu Ole dan meningkatkan performa anak-anak itu gitu loh. Itu sih menurut gua. Oke. Kalau Bisma sendiri menurut sampean piye, Sam? Kalau Dengan saya sih sama sih, Bang. udahan Bang Fuad tadi itu bahwa kita ini saatnya untuk mengistirahatkan menurut Ngana piye? Menurut Ngana campur Manado sama Jawa. Bener. Jadi emang harus diistirahatin dan sekaligus jadi ajang unjuk gigi buat pemain cadangan, Bang. Ya kan? Sama sekalian MU atau Ole mungkin bisa ngeracik strategi atau gaya permain yang berbeda gitu. Itu sih. Ini jenenge hari ini biar teman-teman yang lagi nonton ini jenenge Poros Jawa. Nek orang Medannya siji. Jadi tilu orang Medan, sisanya Jawa Tengah, mbek Jawa Timur. Oke, thank you Mas Bisma. Ada lagi mau ditambahin? Udah itu aja, Bang. Oke, kita lanjut ke Bang Kurnia yang lagi pakai 99. Jersinya keren, Bang. Itu ada tulisannya lagi di situ. Waduh, bordirannya umroh. Itu yang 99 ya? Ya, yang travel waktu golnya Ole. Itu apa? Pertandingan apa? Pertandingan yang FA mana? Cup. FA Cup. Enggak, yang Champions. Champion, sorry. Ya. Oke. Yuk, ayo Mas Kurnia, ono pertanyaan apa analisa? Ini Bang, gue mau tanya. Menurut Bang Fuad sama Bang Patrick. Gue ku wong Jawa lah, gue. Kulo. Ya apa rek? Kulo mau tanya Bang Fuad sama Bang Patrick, menurut sampean semua siapa yang bakal diturunkan lagi dari pemain reserve untuk beberapa laga ke depan? Mungkin ada dari reserve yang bisa dimasukkan lagi ke squad utama gitu. Siapa menurut sampean? Ayo Bang Fuad duluan. Buruan Min. Kasih data-data doang Min biar gue bisa kelihatan pintar Min. Pemain-pemain dari akademi tadi ya? Yang punya peluang main dalam beberapa pertandingan ke depan kan? Iya. Paling ya Soretier aja menurut gue sih, sama Galbraith mungkin ya. Tapi kalau untuk lawan Chelsea kayaknya berat. Sebenarnya ada satu pemain reserve tuh Bang, yang gue pengen dibawain untuk naik ke atas minimal satu pertandingan aja nih. Itu loh, bekas Chelsea itu, bekas City itu siapa? Liam siapa? Yang ex pemain McNeil. Yang kan kemarin dia bikin hat-trick tuh lawan City, lawan ex klubnya di reserve dia bikin hat-trick dan dia langsung pegang badge-nya dan dia cium gitu loh. Wah gila, gue pengen banget tuh minimal lu bawa hanya untuk minimal satu pertandingan, 2 pertandingan aja untuk melihat pembuktian diri dia seperti apa dan nambah confidence-nya kalau gue ya. Nah, lanjut ini Bang. Kan, sorry. Ingat nggak tadi gue bilang apa Bis? Apa tuh? Ego fans yang minta dipuaskan. Barusan tadi gue bilang kan, benar nggak? Ya. Tapi kan gue nggak komplain. Mau main jelek juga gue nggak komplain. Gue bener-bener suka. Sama Diallo aja gue puas kemarin liatnya. Lo enggak, ini bukan masa lalu akan komplain. Ya gimana lo mau komplain orang lo belum lihat dia main? Dan mungkin dengan tingkat kedewasaan lo tidak akan komplain seperti fans-fans yang sorry ya kalau gue bilang kagetan gitu loh, yang mau ngeliat dia menang mulu gitu. Baru tadi gue bilangin kan. Kurnia. Iya kan? Ini kan cuma fans yang ingin dipuaskan egonya ngelihat pemain muda tampil gitu loh. Apalagi dengan ada embel-embel dia bekas City segala macam. Tapi lu kan tidak mempertimbangkan psikisnya dia. Lu minta dia dibawa untuk 1-2 pertandingan. 1-2 pertandingan dia dibawa, diturunin 10 menit, ternyata dia bikin blunder, bisa mati itu karirnya. Mungkin. Gitu. Jadi menurut gue sih paling pemain, karena gini loh, Ole akan menginjek pemain-pemain dari reserve sesuai dengan kapasitas mereka dan yang dibutuhkan oleh United. Sortier kemarin bisa dimainkan lawan dia main kemarin lawan apa sih? Gue lupa. Sortier belum main. Newcastle belum main. Lawan Newcastle dimainkan. Itu karena kita udah unggul 4 gol. Iya kan? Kalau sampai mungkin menit 80 kita cuma unggul 2 gol, gue ngerasa dia nggak akan dimainkan juga, gitu loh. Dan setiap pelatih kan selalu begitu, pada saat timnya udah aman, gitu ya, baru dia mainkan nih buat memberi efek psikologis yang bagus terhadap si pemain, gitu kan. Tapi kalau enggak,
mungkin mereka dibawa ke tim utama aja juga secara psikologi sudah meningkatkan mental mereka karena berlatih dengan pemain-pemain yang tadinya mereka cuma bisa ini idola gua nih segala macam. Itu kan beda feelingnya. Kalau lu main bola pasti ya lu paham lah gitu kan. Ya Hannibal cedera katanya gitu. Jadi kalau untuk beberapa pertandingan ke depan, kalau gue boleh bilang beberapa pemain United juga yang cedera gitu ya. Pemain akademi sih paling yang tetap paling dia bawa tuh cuma itu tadi Shortier sama Galbraith doang. Tapi yang punya peluang main tuh ya Shortier doang menurut gue sih. Gitu. Karena lu juga nggak mau kan ujuk-ujuk pada saat unggul 2-0 sisa 5 menit dimainkan nih dua-dua pemain muda tiba-tiba blunder emang apa jadi 2-2 lu kan ngomel-ngomel pasti. Benar enggak? Betul. Iya kan? Gitu. Ini kan cuma untuk memuaskan ego kita aja. Oh karena ini di rate sangat tinggi kemarin di akademi dan level mereka main di reserve sama di senior kan beda tekanannya. Oh jelas lah. Ya itu Kualitasnya, dia gitu. Jadi kualitas lawan juga pasti beda. Iya itu dia. Jadi nggak usah tadi. Oh ya, gue mau lihat deh Lucas McNeil cium gue. Baru tadi gue bilangin belum ada 1 jam. Berpendapat bro ini itu bebas ya. Ini negara bebas ya Pak. Ya apa rek? Gitu kalau menurut gue sih Kurnia. Kayak apa manggilnya apa sih Alif kali ya? Gitu sih Lip, menurut gue Alif. Ya Alif Bang. Itu menurut gue. Kurnia, analisamu sendiri bagaimana tentang lawan Real Sociedad? Ya berharap sih amat sih dimainin Bang karena itu boleh. Ya katanya kan kata si Luxol kan juga dia tusnya kan bagus juga sentuhannya gitu loh. Dia kan juga bagus. Terus juga mata sih juga buat berharap mata juga dimainin. Mungkin sama dong kayak tadi gue bilang. Ya, ketika United deadlock barulah nanti Bruno menit 70 atau 80 baru dimainin itu. Iya. Buat chance aja buat yang nggak sering main, ya. Ya, bahkan mungkin ya lu main aja Greenwood jadiin striker, Daniel James di kiri, Diallo di kanan, kasih mata sebagai pemimpin mereka. Kita akan lihat aja gitu loh, akan seperti apa anak-anak ini mainnya gitu loh. Gue sih fine dengan itu gitu. Kita punya bumper 4-0 itu ya, jadinya cukup aman untuk bereksperimen lah istilahnya ya. Ya, kayak tadi gue bilang kan gitu. Iya. Itu sih gue ya. Terima kasih Bang Kurnia. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain yo. Nah, kita lempar dulu lah, biar aku bahasa Jawanya nggak terlalu ini ya. Bang Zidan dulu lah, ke Medan dulu kita. Bang Zidan. Jangan bikin malu kau orang Medan kau ya. Oh enggak. Cuma 3 kita di sini, jangan pula kau yang bikin malu nanti ya. Nah. Bang Zidan, bagaimana? Apa pertanyaan kau atau ada analisa kau langsung? Pertanyaan aku sih 1 Bang. Menurut emang cuma boleh 1 aja, nggak boleh 3. Cuma nanya kau. Kalau kau minta 3 yang lain nggak kebagian. Menurut Bang Fu, Bang Pet pemain apa? Bentar, Pet. Ring light kau, Pet. Mantul lagi, Pet. Kan udah berapa kali diingetin? Udah buka kacamata. Nah, ya gimana Dan? Menurut Bang Fu sama Bang Pet, menurutnya pemain posisi mana yang harus ditambal di MU sekarang? Kau sangka ini tambal ban, mentah-mentah orang Batak kau. Tambal kau bilang. Ada ya kau. Harus diisi. Nah, harus diisi karena ya pertahanan walaupun udah bagus namun masih ada yang kurang tentu saja. Maguire masih melakukan beberapa blunder walaupun dia masih ya bagus sih, namun ya blunder kadang-kadang fatal seperti kemarin lawan Newcastle. Ya itu. Ini yang dilihat cuma blunder orang. Tahu nggak kalau misalnya Maguire adalah 1 back di Liga Inggris dengan chances created terbanyak. Back lo ya. Back tengah, sorry. Salah 1 back tengah di Liga Inggris dengan chances created terbanyak. Cuma yang diingat orang adalah blundernya. Kenapa? Karena blunder cost us the points. Gitu loh. Ya kan ada pepatah, Bang. 1000 kebaikan lu buat, 1 kesalahan orang yang diingat orang kan. 1 kesalahan yang diingat orang. Kalau lu sih nggak perlu bikin 1000 kebaikan, Pet. Benar. Gue nggak nyampe juga kesalahan 50 aja nggak nyampe kebaikan gue dalam seminggu. Gitu. Tapi kalau nanya apa yang harus yang diisi, ditambal, yang diperbaiki oleh sih, kalau gue sih jelas gelandang tengah sama striker plus 1 center back. Satu back kanan lah, back kanan, gelandang tengah, striker. Udah itu sih kalau gue. Kalau gue pribadi, gue pernah ngomong juga nih di episode yang sebelumnya yang kata kuat, mana ada kok ngomong kayak gitu. Tapi sama kayak yang dibilang Gary Neville.
antara Lindelof dengan Maguire itu bukan ada yang jelek di antara mereka. Dua-duanya bagus sebenarnya. Dalam kapasitas mereka masing-masing memiliki kelebihan masing-masing. Cuman sebagai partnership mereka itu nggak jalan. Itu yang juga yang dibilang Gary Neville kan. Bahwa ini dua ini nggak bisa main bareng. Demikian juga Bailey juga belum dapat feel-nya. Jadi kalau gue bilang betul-betul antara lu memang kalau memang mau nge-build di sekitar Maguire untuk pertahanan ya, lu harus cari pasangan yang memang benar-benar bisa mengakomodir Maguire atau memfasilitasi Maguire atau minimal banget yang bisa menutupi kelemahannya Maguire. Kelemahan Maguire itu apa? Speed. Nah, berarti lu harus cari back yang benar-benar punya speed, kapasitas, dan untuk reading the game. Minimal ya. Jadi kalau gue bilang, kayak kata Bang Fuad juga, butuh satu pemain yang bisa memfasilitasiin untuk Maguire ini. Atau kalau memang lu mau rebuildingnya di Lindelof atau di Bailey, lu siap-siap Maguire-nya. Which is mungkin sangat tidak mungkin dengan harga tag price Maguire yang begitu mahalnya. Tapi kalau gue pribadi, gue pengen di lini belakang itu ada yang ditambahkan. Nah ini kata Mimin lagi pantau back Sevilla dan Fiorentina, tapi nggak disebutnya namanya, kan pinter kan jadi kelihatan bego. Konde. Nah, itu. Nah tuh, pinter lah kalian kan. Men, lain kali yang benar ngasih data nih. Terus kalau di depan, gue juga pengen, gue pribadi bukan ada masalah dengan Mas Rizal, cuman sama kayak fans yang lainnya mungkin udah mulai agak capek ngelihat Martial ini bolak-balik dengan kelakuannya ya, maksudnya tidak mengambil kesempatan, nggak terlalu berani untuk menyelesaikan. Pokoknya musim ini berantakan banget lah menurut gue Mas Rizal. Jadi kalau gue pribadi mungkin supaya ada persaingan lebih lagi di sisi depan, karena kita udah lihat efek daripada Alex Telles itu sangat baik untuk seorang Luke Shaw. Gue pengen hal itu dilakukan juga di posisi center forward ini. Memang Cavani rumornya bakal diperpanjang, tapi Cavani ada umur. Gue pengen yang pemain muda yang punya kans besar untuk menggeserkan kalau lu nggak perform lagi. Yang kemarin kalau nggak salah rumor Mills-nya adalah Haaland kan, yang Haaland udah mau ditawar, dan sampai beberapa akun-akun fans Manchester United yang di sana yang big name kayak Aaron di sana itu semua udah mengatakan give Dortmund an offer they cannot refuse untuk Haaland dan Sancho. Tapi whichever yang lu mau datangin, gue sih nggak masalah. Gue kalau bisa dapat Haaland lebih baik. Kalaupun hanya bisa dapat Sancho, it's okay. Intinya lu harus ada persaingan di depan. Kalau gue pribadi yang dua posisi itu. Kalau midfielder, kita udah cukup banyak sih, dan udah apa ya? Gue bilang sih it's fine lah untuk sementara ini. Tapi dengan catatan mungkin Mata musim ini musim terakhir dia ya. Jadi mungkin ya you need somebody there, tapi bukan sepenting untuk center back sama forward. Itu dari gue. Gimana Zidan? Tadi kau agak kayak gini mata kau pas waktu bilang Sancho, ya kan? Pengen tahu gua. Kayaknya kau anti Sancho juga kau nih, sama kayak Bewok kau. Emang karena sayap udah penuh, jadi untuk apa lagi gitu? Mendingan Haalandnya sekalian datangin. Gitu ya. Udah penuh ya. Pakunya udah nggak ada lagi di daerah sayap ya. Nah, berarti kau naruh paku selalu di tengah kau. Ketahuan kau. Anak SMK pula ya kan? Nggak lucu anjing. Bisa kau tentang Real Sociedad? Ya seharusnya sih MU bisa apa sih mainkan seperti kata Bang Fuad, mainkan pemain skuad pelapis ya untuk mengistirahatkan pemain yang bakal main nanti di weekend lawan Chelsea. Namun nggak bisa menganggap remeh juga Sociedad gitu. Mereka juga kemarin barusan menang 4-0 di La Liga melawan Alaves. Walaupun itu cuma Alaves gitu. Walaupun cuma Alaves, namun itu bakal jadi suntikan moral untuk pemain-pemainnya untuk ya bisa lah. Betul. Makanya kan kayak tadi gue bilang bahwa ada peluang mereka untuk menang mungkin 5-0, bukan yang nggak ada. 1-2% peluang tetap perlu hitung, ada peluang kan gitu. Cuma masalahnya berat, ya kan? Nah, jadi walaupun dengan pemain-pemain tadi yang kayak aku bilang, ya aku yakin sih United kalaupun kalah tidak akan besar. Jadi harusnya jalan masuk ke perempat final itu akan lebih terjamin lah gitu, setelah kemarin menang 4-0 di Sociedad. Itu sih menurut aku. Oke, thank you Zidan ya. Bagus analisa kok, mantap. Oke, kita lanjut nih ke Bang Adin. Anak Medan pulanya pasti analisa lah, Bang, analisa waspada ya kan? Dan Iya. Ini Bang Adin ini di gelap-gelap di dalam goa dia ini kerasa. Kok lagi nemenin bolot di sana ya Bang Adin ya? Enggak Bang, saya bukan bolot Bang. Oh enggak bolot. Oke Bang Adin. Bang Adin dari Semarang ya Bang? Ya. Kenal sama football, kenal sama yang di Belanda sana, si
Football Belanda, Gus. nggak kenal ya? Enggak. Oh, nggak kenal. Kenalan nggak? Sama-sama orang Semarang. Ya Semarang juga itu soalnya. Bang, saya mau tanya, Bang. Ya, monggo, Mas Adin. United itu sebenarnya masih membutuhkan sayap kanan murni apa enggak, toh? Kan di pos sayap kan kita kan nggak punya sayap kanan murni ya, Bang. Di situ ada Greenwood, Daniel James, terus Amad Diallo sama Juan Mata. Nah, Juan Mata bukan sayap. ya kalau dibutuhkan Juan Mata bisa mengisi pos di situlah. Tapi kan kalau melihat performa mereka secara keseluruhan kan sepertinya itu belum memuaskan oleh lah dari overall. Sedangkan sayap murni itu yang menurut Mas Adin, biarkan orang selesai dulu. Oh iya, sorry. Kanan murni maksudnya. Nah, di sisi lain kan sepertinya kan Oleh juga membutuhkan sayap kanan murni yang sudah teruji, yang bisa memberikan impact lebih cepat dan lebih besar. Tapi di sisi lain itu ketika United juga punya sayap kanan murni itu kan akan mengurangi menit main si Greenwood, Daniel James, dan Amad Diallo kan. Nah itu bagaimana Bang? Menurut Bang Fu sama Bang Pet, lebih baik MU juga membeli sayap kanan murni atau memanfaatkan sekarang yang ada? Gue jawab ya. Yang pertama, di era sekarang, coba sebut siapa sayap kanan murni? Ya, itu tadi yang mati dua. Sancho sayap kanan murni. Definisi sayap kanan murni itu yang kayak apa sih? Nah itu dia. Yang bisa Bang ya, bisa bermain di sayap kanan. Ya iya, posisi, sayap kanan pasti main di sayap kanan, nggak mungkin posisi naturalnya gitu loh Bang. Nah, berarti kan kalau kita cerita seorang sayap kanan gitu ya, itu lo akan melihat orang seperti Ryan Giggs. Lu akan melihat orang seperti David Beckham, lu akan melihat orang seperti Steve McManaman, lu akan melihat orang seperti Darren Anderton gitu ya, yang benar-benar sayap kanan ortodoks, yang kerjaan lu cuma nyisir di sisi kanan, ngasih crossing yang bagus, sesekali lu nusuk. Yep. Ya, makanya kan yang pertanyaan gue tadi adalah, lu sebutin sekarang siapa sih yang sayap kanan murni sekarang, siapa sih yang ada di dunia sepak bola? Hampir tidak ada tim yang memainkan pola 4-4-2 yang benar-benar mengakomodir seorang gelandang kanan, sayap kanan murni kayak tadi lu bilang, gitu loh. Even Sancho menurut gue juga bukan sayap kanan murni. Dia lebih ke penyerang kanan. Penyerang kanan. Karena lebih sering orang main sekarang dengan 4-2-3-1 gitu loh. Jadi balik lagi, hampir tidak ada pemain dengan skill sebagai seorang winger murni kayak yang tadi gue sebut gitu loh. Dan United butuh seorang sayap kanan murni nggak? Balik lagi ke pola yang ingin dimainkan oleh Ole. Pada saat lu main dengan 4-4-2 diamond, lu nggak butuh sayap kanan. Ya. Gitu. Lu nggak butuh pemain yang bisa melebar jauh. Gitu loh. Pada saat lu main dengan 4-2-3-1, oke, lu butuh seorang penyerang kanan seperti Greenwood, seperti James, seperti Amad Diallo gitu ya. Tapi tugas bertahan mereka sudah sedikit tercover dengan ada 2 double pivot. Gitu loh. Dulu dengan main 4-4-2, lu akan lihat gimana Beckham sama Giggs cukup sering turun ke bawah ngebantu Gary Neville maupun Evra, Dennis Irwin, Michael Silvestre, whoever yang main di back kiri. Jadi, gue bisa bilang yang pertama, hampir tidak ada lagi pemain sayap kanan murni sekarang di dunia sepak bola. Lu boleh koreksi kalau gue salah gitu ya. Ini kita cerita sayap kanan murni kayak tadi gue bilang, lu akan ngelihat role modelnya itu ke Beckham, ke Giggs, ke Darren Anderton, ke Steve McManaman, kemudian ke Damien Duff gitu ya. Lu akan ngelihat ke situ gitu loh. Even Arjen Robben juga nggak lu bilang sayap kanan murni, dia lebih ke penyerang kiri. Cuma memang dia bisa turun gitu loh. Bisa turun, dia bisa cut in gitu ya. Lu tidak akan menemukan lagi pemain seperti kalau di Chelsea, kemudian kalau di Arsenal dulu ada Robert Pires yang bisa main di kanan gitu ya. Hampir nggak ada. Gitu. Jadi kalau lu tanya United membutuhkan seorang sayap kanan murni apa enggak,
ya gue bilang itu nanti tergantung Ole gitu loh. Pola seperti apa yang dia mau mainkan. Kalau dia mau bermain dengan 4-2-3-1 ya otomatis dia butuhnya penyerang kanan. Ya Sancho bisa fit di situ, Sancho bisa main di situ gitu loh. Dan beberapa pemain lain lah, even Memphis Depay juga bisa main sebagai penyerang kanan atau penyerang kiri di pola 4-2-3-1 gitu. Tapi once lu bermain dengan 4-4-2 diamond gitu ya, enggak, lu lebih butuh main seperti Fred, McTominay, seperti Van de Beek gitu loh. Mungkin lu butuh main seperti Milinko Savic gitu loh, SMS yang di Lazio gitu. Itu kalau menurut gua gitu loh, Mas Adin. Ya, gua setuju dengan Bang Fuad, total setuju dengan omongan Fuad yang kali ini. Sama persis. Dan di MU sendiri kita sebenarnya sering nih beberapa pertandingan banyak fans yang komplain kan ketika kayak Alex Telles dia mainkan dan bukan Luke Shaw. Luke Shaw yang punya kecenderungan untuk overlapping dan nusuk ke dalam ke pertahanan lawan. Ini memang wingback yang gue bicarain ya, tapi kan maksudnya kebutuhan daripada MU sendiri sekarang ini, kebutuhan daripada MU mungkin udah nggak seperti tradisional right midfielder dulu istilahnya ya, sayap kanan yang kayak David Beckham, Ryan Giggs yang kayak kata Bang Fuad tadi. Kita lihat aja banyak supporter yang bilang apaan sih nih setiap kali main Alex Telles kita nggak ada nusuk ke dalam, ngumpan aja, crossing yang nggak terlalu efektif. Karena sebenarnya bukan nggak efektif, tapi karena memang pola pertahanan lawan juga sekarang sudah menyesuaikan dengan mengadaptasi dengan winger masuk yang nusuk ke dalam kan. Jadi penumpukan di tengah itu udah lebih banyak daripada zaman-zaman mungkin era-era Premier League di tahun 90-an awal, di mana ya itu jaya-jayanya David Beckham, jaya-jayanya Robert Pires, jaya-jayanya bahkan Arjen Robben, kayaknya Arjen Robben deh kalau menurut gue yang pertama kali yang mulai menggambarkan winger yang rajin menusuk ya, selain crossing ke dalam. Robben itu lebih sebagai kalau orang bilang inverted winger. Karena dia pemain kidal yang ditaruh di kanan. Betul. Gitu loh. Inverted winger, ya benar. Nah, jadi menurut gue setuju banget sama Bang Fuad. Kebutuhan MU sih yang dilihat. Dan kalau gue bilang, kalau memang lu mau ambil pemain untuk menambah posisi di kanan itu aja yang kayak Mas Edin bilang, ya mungkin Sancho sebagai salah satu opsinya. Cuman, apakah benar-benar dibutuhkan? Opsi pemilihan kita ini kan nggak cuma untuk ngisi-ngisi aja kan. Yang paling dibutuhkan MU saat ini apa? Dan menurut gue, walaupun gue pengen banget lihat Sancho ada di MU ya, dari musim lalu gue udah bilang, tapi kalau melihat kebutuhan MU yang saat ini, mungkin yang kita butuhkan yang depannya aja. Haaland, ya sesuai dengan ngomongan Zidane tadi, Haaland dan seorang center back. Balik lagi yang tadi statement yang itu Mas Adin. Kalau pendapat Mas Adin sendiri tentang Real Sociedad, mudah-mudahan tadi menjawab ya. Sorry. Ya, sebaiknya yang main pemain-pemain lapis saja, pemain-pemain yang berkontribusi besar kayak Bruno, Rashford, Tuchel itu mending diistirahatin aja, persiapan buat lawan Chelsea lah. Pemain-pemain kayak Juan Mata, Daniel James itu dimainin dari menit awal. Oke, berarti setuju dengan analisa kita di awal ya? Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke berikutnya. Nih ada Bang Aditya Wahyu. Ganteng bener nih. Diam aja ya. Senyumnya manis. Monggo Bang Aditya Wahyu. Oke, makasih Bang Pet. Jadi di minggu ini kan mulai ada isu kalau Dean Henderson katanya bakal udah gerah gitu sama posisinya dia di United yang selalu jadi nomor 2 di pertandingan Liga Inggris khususnya gitu. Nah, menurut Bang Pet dan Bang Fu walaupun udah pernah dibahas, apakah dia udah layak gitu untuk gantiin De Gea gitu? Karena kan kalau kita juga nggak bisa nutup mata gitu loh, karena kalau di musim ini De Gea itu mungkin nggak jelek gitu loh ya, dan beberapa kiper utama tim-tim besar lain kayak Alisson misalkan itu juga beberapa kali di musim ini melakukan blunder gitu. Tapi kalau kita ngeliat De Gea sendiri, kalau gue rasa sih musim ini apa ya, ada sesuatu yang hilang dari dia gitu loh. Dia tuh kan kayak kalau kita ngeliat 3-4 musim lalu mungkin dari dalam 1 bulan ada yang namanya 2-3 kali crucial save gitu. Nah di musim ini tuh kayak hampir nggak ada gitu. Jadi save-save-nya dia tuh kayak ya udah save kiper pada umumnya aja gitu, rata-rata lah gitu. Nah pertanyaan gue adalah kalau emang isu ini benar gitu, Henderson udah mulai gerah dengan posisinya dan dia ngancem untuk cabut ke Chelsea dan ke Tottenham gitu, apakah iya mungkin musim ini adalah musim terakhir kita bakal ngeliat De Gea gitu? Oke, gue duluan ya, karena ini topik kesukaan gue ini kalau Henderson. Sebenarnya gini, kalau gue bilang kalau satu yang pertama harus kita jaga adalah omongan di media itu belum tentu semuanya benar, ya belum tentu
Karena media itu akan menjual, memutar-mutar, meracik kata-kata itu supaya bagaimana berita mereka terjual, kan gitu ya. Dan kalau menurut gua pribadi, kemungkinan Dean Henderson pengen untuk jadi goalkeeper utama udah pasti. Semua goalkeeper juga pengen jadi GK1 kan gitu. Tapi untuk dia sampai komentar, sampai dia ngancam untuk keluar, gue nggak, dari pengalaman gue pribadi sebagai manajer, nggak akan ada pemain yang berani untuk ngomong gitu, karena itu terlalu riskan. Jadi menurut gue itu satu, mungkin media yang mengolah. Apakah ada kebenaran di dalamnya itu? Gue yakin ada. Pasti ada keinginan Dean Henderson untuk menjadi pemain utama. Tapi apakah waktunya udah tepat? Maybe not, maybe yes. Tergantung kepada Ole sendiri melihat bagaimana mereka di saat latihan, dan melihat lagi pasaran seperti apa. Di zaman COVID kayak gini kan orang juga susah beli pemain ya. Beli pemain, jual pemain. Kalau gue pribadi, kalau memang kita bisa jual De Gea musim depan dengan harga yang masih lumayan, let him go. Karena menurut gue Dean Henderson udah pantas untuk ambil GK1. Tapi, balik lagi, David De Gea juga nggak jelek. Kalau lu bilang tadi beberapa musim sebelumnya, dia banyak melakukan penyelamatan gemilang, crucial save. Itu mungkin faktornya karena dulu kita di depan kita itu Smalling sama Jones. Yang mau nggak mau, dia harus berperan lebih besar untuk itu. Apakah ada jadi kayak complexity, jadi agak lengah dia gara-gara mungkin melihat pertahanan di depannya itu jauh lebih solid, apalagi ditambah dengan McTominay sama Fred di depannya itu lebih aman lagi. Mungkin dia agak lengah, bisa jadi, atau mungkin dia posisinya sama aja sebenarnya, performanya mungkin sama aja, mungkin lagi off game aja. Ada beberapa pertandingan yang di Porsala juga kita sempat beberapa kali bahas, bahkan gue sampai nge-tweet yang bilang curiga gue ada dipegang nih, gue bilang kan. Tapi at the end of the day, kita balik lagi ngelihat kualitas David De Gea bukan kualitas kaleng-kaleng istilahnya ya. Dia adalah goalkeeper yang salah satu goalkeeper terbaik di dunia. Mungkin tidak yang terbaik lagi untuk saat ini, tapi paling tidak masih di dalam kategori salah satu yang terbaik di dunia. Dan menurut gue David De Gea masih pantas untuk memegang goalkeeper pertama untuk saat ini. Dean Henderson mau nggak mau, lu harus menjadi seorang murid yang mendengarkan dulu, belajar dulu, jadi backup dulu. Karena walaupun gue tahu keinginan dia, karena dia 2 musim jadi kiper utama di gimana aja? Sheffield ya. Ya, di Sheffield United. 2 musim di Sheffield United, pasti ada keinginan. Ibaratnya lu udah tiap hari jadi starting lineup, tiba-tiba lu sekarang harus di bangku cadangan, hanya nonton, duduk manis menonton De Gea bermain. Pasti ada gerah, pengen lu jadi kiper pertama. Tapi it's all a learning curve, dan kalau dia memang pengen panjang karirnya di sepak bola, di Manchester United khususnya, di sepak bola secara umumnya. Karena kalau dia macam-macam sekarang, klub juga pasti mikir, di MU aja lo begini, seperti ini. Kenapa Pogba juga sekarang ini agak susah, mau diambil kemana-mana, satu harga mahal. Kelakuan juga jadi penilaian daripada klub yang berikutnya gitu loh. Jadi menurut gua, Endo lebih baik jadi understudy dulu, benar-benar belajar. Kesempatan itu pasti akan datang. Gue yakin kalau nggak semusim lagi, ya the next season tuh gue yakin. Karena kontrak De Gea juga akan segera berakhir, dan pasti MU pengen lepas sebelum kontraknya berakhir. Untuk memperpanjang, gue nggak yakin diperpanjang lagi. Oke. Gitu, Bang Aditya. Bang Fu. Gue udah pernah jelasin kan, kalau sebenarnya ya kasih kesempatan De Gea masih akan bertahan paling nggak 1-2 musim gitu ya. Baru kemudian dia naik pangkat gitu. Tapi ngeliat statement yang dilansir media, apalagi yang ngeluarin itu Manchester Evening News ya. Satu harian yang kalau boleh bisa dibilang koran kuning ya, Pet ya, koran kuningnya ya, di Manchester. Lampu merah lah istilahnya. Ya, lampu merah yang nggak bisa lu percaya 100%, karena kalau memang itu yang dikatakan Diano, mungkin suasana di Man United udah pasti gerah nih sekarang gitu ya. Dan cara terbaik untuk menanggapi rumor adalah lu diamkan gitu. Sama kayak netizen yang pansos, nge-troll segala macam, cara terbaik itu adalah menyuekin mereka gitu loh. Karena dengan begitu mereka tidak akan dapat panggung gitu loh. Dan kalau memang benar si Diano mengatakan seperti itu ya, sorry, kalau menurut gue itu ada satu statement paling bodoh gitu loh. Lu umur masih berapa sih dia? 21, 22 gitu ya. Terus ujuk-ujuk lu minta naik pangkat segala macam bla bla bla. Belum pernah ada tuh kejadian di United seperti itu gitu loh. Jadi itu adalah salah satu blunder kalau emang dia melakukan hal seperti itu gitu. Tapi untuk dia menjadi kiper utama United soon gitu loh. Gue di awal musim kan gue udah bilang bahwa kayaknya mungkin musim depan dia udah jadi kiper utama gitu, karena De Gea
ini akan menjadi musim pembelajaran bagi dia gitu. Dan kalau lu lihat sebenarnya juga dia dikasih kesempatan kok main di Europa League itu bukan kancah sekelas Carabao Cup loh, malahan itu Eropa gitu loh. Walaupun emang kelas 2-nya setelah Champions League gitu. Jadi menurut gua ya lu sabar aja udah. Your time will come kok. And you're a good goalkeeper gitu. Dan salah satu nilai plus dia yang kalau gue perhatikan adalah kemampuan dia mendistribusikan bola. De Gea sangat lemah kalau gue lihat sekarang di goal kick. Itu kenapa kita lebih sering goal kick main pendek. Karena kalau De Gea nendang langsung ke tengah, lebih besar peluang dapat sama lawan. Lu perhatikan deh, lu tonton laga-laga ini sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau dia dapat kick, dia langsung jauhin bolanya. Distribusinya kurang bagus. Lu lihat dia, gue lupa yang lawan Southampton apa lawan Leeds gitu ya. Yang dia nendang bola, yang bola itu kayak out di garis pinggir gitu loh. Itu kan yang langsung ke Bruno, West Ham. Itu salah satu distribusi bola paling bagus yang gue lihat dari seorang goalkeeper gitu loh. Dan jadi yang diprotes sama Moyes. Itu kan diprotes Moyes karena menurut mereka itu udah out bolanya gitu. Tapi enggak gitu, dan memang agak sulit karena bola itu sangat tinggi. Lu harus tarik garis lurus berapa meter gitu ke tanah gitu ya, agak susah. Tapi itu yang kalau gue perhatikan salah satu kemampuan Dean Henderson adalah kemampuan dia mendistribusikan bola. Sangat oke. Lu boleh tonton deh setiap laga-laga yang dia main. Jadi menurut gue itu aja sih. Gitu. Sabar aja deh. Your time will come kok. Gitu. Soon you will be Manchester United number 1. Gitu. Semoga menjawab ya, Mas Adit. Siap, Mas. Mas Adit. Bang. Yuk. Untuk reviewnya. Sociedad, kalau gue berharap sih Ole akan dalam tanda kutip berjudi ya untuk pertandingan kali ini ya, karena gue setuju sama Bang Fu bahwa pertandingan lawan Chelsea itu lebih tinggi gengsinya gitu, dan kita juga melihat pertandingan beberapa bulan ke depan kan belum tentu dapat pertandingan kayak gini lagi gitu, di mana ada pertandingan yang secara panggung besar tapi secara tekanan itu tidak terlalu besar kayak gitu. Nah, pertandingan-pertandingan kayak gini itu menurut gue cocok untuk pemain-pemain yang sekarang moralnya itu atau mentalnya itu lagi terganggu gitu, kayak Tuan ZB atau Martial, mungkin juga Greenwood gitu ya. Kayak ya pemain-pemain yang barusan gue sebutin kan di musim ini performanya lagi naik turun gitu. Kecuali untuk Martial gitu. Menurut gue terakhir kali Martial main, bukan yang itu ya. Martial itu menurut gue performanya menurun ketika pertandingan terakhir kita musim lalu lawan Sevilla. Yang kita kalah karena peluang kita banyak, Martial punya banyak peluang, dia nggak nyetak gol. Nah, setelah pertandingan itu gue ngeliat Martial tuh bener-bener turun drastis banget. Nah, pertandingan-pertandingan kayak gini tuh seharusnya bisa jadi ajang mereka untuk mengembalikan mental itu kayak gitu. Jadi ya mungkin memang beresiko. Kita juga nggak bisa menganggap sebelah mata Sociedad, karena Sociedad pun juga di Liga Spanyol bukan tim ecek-ecek juga gitu. Mungkin ya setara Everton lah kalau di Liga Inggris kita bisa sebutnya gitu, kuda hitam. Tapi kan ya pemain-pemain kayak Tuan ZB, Martial gitu-gitu kan ya butuh pertandingan kayak gini gitu. Jadi seharusnya ketika mereka nanti diberikan kesempatan sama Solskjaer, mereka tidak menyia-nyiakan itu. Even kalaupun mereka menyia-nyiakan, berarti ada satu pelajaran yang harusnya bisa diambil Solskjaer, kalau ya udah mereka berarti memang tidak cukup bagus gitu, tidak cukup pantas karena ya gimana lagi pertandingan dengan level yang sudah bisa dibilang tidak terlalu menekan gitu loh, tidak terlalu, bukannya tidak penting ya, iya nggak penting juga enggak sih, karena UEL menurut gue adalah kans terbesar MU untuk juara musim ini itu di UEL gitu, lebih besar dari FA Cup menurut gue, karena ya gue nggak bisa memandang sebelah mata City gitu, menurut gue City musim ini akan sangat superior di Inggris gitu, jadi kalau kita mau juara mungkin lebih besar di UEFA gitu, jadi tapi kan ya itu tadi gitu, dan kita juga tahu kalau Ole ini adalah tipe pelatih yang suka untuk memberikan challenge ke pemain-pemainnya sebelum dia akhirnya memberikan keputusan yang final gitu. Kita tahu Lingard lah zaman dulu dikasih beberapa pertandingan cukup banyak sama Ole, mulai dari main 90 menit, main dari awal ntar tengah-tengah diganti, sampai akhirnya main dari babak kedua doang gitu. Sampai akhirnya Ole marah di tengah-tengah pertandingan, habis itu dia selesai. Nah, menurut gue ya ini panggung untuk Ole juga untuk ngasih pelajaran ke Martial, ngasih kesempatan, ya mungkin kesempatan terakhir lah gitu. Tuan ZB juga gitu untuk ngebuktiin kalau ya memang dia masih cukup bagus dan dia masih cukup layak dipertahankan untuk musim depan. Kalau memang di pertandingan kali ini untuk Greenwood kita menurut gue masih bisa kita kasih kesempatan lah, karena kan ini musim keduanya dia gitu di tim utama. Tapi kan kalau untuk Martial ini udah hampir musim keempat kalau nggak salah. Rata golnya nggak pernah nyampe 30 kok.
Musim enam ke-6 ya. Martial. Berarti kan ya mungkin ya memang levelnya dia tidak untuk jadi striker utama MU gitu. Kalau memang musim ini dia masih flop ya gitu. Jadi ya itu dia, gue harap sih Ole akan berjudi gitu, mengistirahatkan Rashford, Bruno, mungkin Maguire gitu, dan coba untuk masukin Lindelof atau Tuan ZB, menghindari Bailey dari cedera ya kan. Terus ya di kanan gue juga setuju kalau misalkan dimainkan Brandon Williams, kita udah lama nggak ngeliat dia main. Di kiri udah pasti punya Alex Telles, di kiper udah pasti Dean Henderson. Untuk gelandang holding midfielder juga kita udah nggak wajib pilihan. Ya Juan Mata mungkin iyalah, karena ini kan musim terakhirnya dia. Kemungkinan ya musim terakhirnya dia. Dan untuk trio striker, James, Greenwood, terus Martial, oke. Babak kedua mungkin Diallo dan Solitaire ya. Solitaire itu bisa dimasukkan. Tapi ya gue harap ya itu dia, Bruno, Rashford, Maguire, itu dia istirahatkan. Karena kalaupun mereka bermain dan amit-amit di tengah-tengah mereka cedera, wah itu kehilangan yang sangat besar gitu. Dan balik lagi gitu, kita ini belum terbukti ketika pemain utama kita itu cedera gitu. Selama ini kan Oke, sorry, 6 bulan ini kan pemain utama kita. Mas Adit, gue potong kelamaan. Maaf ya gitu, karena kita masih ada 2 orang lagi dan gue sendiri masih harus beresin bocah gue gitu loh. Next question, siapa orangnya? Sorry ya Mas Adit ya. Gitu. Sorry ya. Tapi itu bagus banget tuh Mas Adit, analisanya, thank you banget. Gue setuju banget dengan analisanya Mas Adit. Oke, kita lanjut ke tinggal Bang Muhammad Hanif Madya ini kayaknya. Enggak, ada satu lagi, kayaknya ada 2 deh. Tinggal Bang Muhammad Hanif Madya kali. Bisma udah ya tadi ya? Bisma udah. Bisma pertama. Oke, cuma tinggal 1 ya. Oke. Sorry ya, soalnya. Thank you banget ya Mas Adit. I love your analysis. Mandiin sini anak. Karena nanti kalau durasi kita jadi 1 jam 40 menit kan susah, tetangga komplain nanti wifi-nya habis. Jadi oke, Mas Hanif. Oke, Bang Fu. Yes. Bang Patrick, selain MU kan saya nontonnya Inter juga ya. Menurut Bang Patrick. Iya, Bang. Jadi menurut Abang iya dong, hati MU dong. Tapi menurut Bang Fu itu Barella udah cocok belum sih gantiin Pogba? Siapa Barella? Best midfielder in Italy right now. Cocok gak sih main di MU itu, Bang? Nah itu dia. Patrick nggak tahu tuh Barella siapa karena dia nggak pernah nonton liga lain gitu loh. Tapi jujur, Barella is one of the best midfielder in Italy. Dan dia berani ngomelin teman-temannya. Bener kan? Yang kalau gue baca ulasan-ulasan tentang dia nih, dia termasuk salah satu pemain yang paling pendiam. Tapi di lapangan lu lihat sendiri tuh gimana dia pernah marahin siapa? Vidal apa siapa gitu. Maksudnya dia berani komplain ke temennya gitu loh. Kalau pergerakannya ada yang nggak sesuai gitu ya. Jadi gue suka sama Barella, jujur gue bilang. Gitu. Tapi kalau ditanya apakah dia cocok untuk menggantikan Pogba, masalahnya nih pemain Italia jarang yang sukses di Inggris, Pak. Yeah. Mungkin lu cuma bisa sebut nama Zola sama ya Di Canio sama Ravanelli lah. Tapi in terms of trophy, mereka kan cuma Zola yang dapat trofi gitu loh. Iya kan? Ya lupa gue, Ravanelli sama si Di Canio kayaknya nggak pernah dapat piala apapun deh gitu. Tapi ya lu boleh koreksi nanti kalau gue salah. Makeda kan dapat. Ya Makeda tuh kan tapi udah dididik di Inggris gitu loh. Iya. Kan beda. Ini kan dia datang dari Italia ke Inggris, suatu liga yang pendekatannya sangat beda dengan Italia gitu. Tapi kalau mainnya Barella, gue sih suka gitu loh. Gue suka, cuma untuk bisa menggantikan Pogba di United gak berani. Kalau gue lebih boleh milih gelandang ya gue SMS Milinko Savic. Kalau gue ya itu sih kalau gue nih. Patrick nggak akan terjawab karena dia nggak tahu Barella. Dan jawaban Bang Fu tadi itu tepat sekali karena gue nggak tahu Barella. Cuman kalau kata kalian Barella itu suka ngoceh-ngoceh, berani vokal, gue merasa nggak cocok di MU. Lu bayangin nggak Barella main sama Bruno Fernandes? Dua ngoceh-ngoceh berantem itu di lapangan, udah kayak kuat sama Patrick nanti. Woi, Ferdinand tukang ngomel, Schmeichel tukang teriakin orang, Keanu bisa marahin orang. Gary Neville apalagi. Jadi bukan hal baru di United untuk punya pemain yang bisa saling mengingatkan orang. Tapi beda Abang, yang lu sebut-sebut itu semua ya. Michael bisa marahin orang apa semua orang. Kino ngomong semua diem Bang, mingkem. Iya, tapi paling
Pas Kino cabut. Ya justru itu maksud gue kan, ini kan ini loh, maksud gue kan ada 2 orang yang lebih bisa mengingatkan rekan setim lu gitu loh. Ya kalau Bruno lagi malas ngomelin ya udah tinggal Barella yang ngomelin. Sebenarnya kan bisa begitu gitu. Cuma balik lagi kalau gue ngerasa ya nggak tahu ya kan, kita cuma prediksi gitu ya. Tapi itu tadi kan kalau lu ngeliat track record ya lu sebut aja siapa sih main Italia yang sukses di Inggris gitu. Ya Zola doang sih yang seingat gue ya. Aquilani segitu bagusnya di Roma, digadang-gadang sebagai next Totti, pangeran Roma segala macam bareng sama De Rossi, pindah ke Liverpool, di luar emang dia cedera, nyungsep gitu loh. Ya. Kemudian Matteo Darmian, awal-awal musim bagus banget pada saat dia main. Gue sangat suka, tipikal back Italia, tacklingnya bagus, naik turun kayak Panucci. Kalau dulu gue sempat nge-tweet tuh, tapi kemudian hilang. Gitu karena kulturnya sangat beda gitu loh. Beda kalau lu dari Inggris ke Italia gitu karena lu terbiasa main cepat, kemudian lu harus melambatkan mesin lu. Nah, ini lu dengan speed lu yang udah terbangun dari dulu bahwa agak lambat, terus lu harus ngejar kecepatan di situ ya, itu akan jadi PR gitu loh menurut gua. Itu sih Nif. Lagian juga masih ada VDB ya, Bang? Ya. Van de Beek. Oh iya ya, karena kan ya dia juga kan belum. Ini gue ingetin nih satu lagi legendaris Itali yang gagal di Premier League. Massimo Taibi. Ya, Balotelli legendaris. Balotelli sih nggak lumayan di City ya. Menurut gua dengan kemampuannya dia gitu ya. Ekspektasinya harusnya dia lebih jauh dari itu dan harusnya dia bisa stay lama di City. Sebenarnya kalau Balotelli itu bukan mimin tadi. Itu kasus yang berbeda banget karena jatuhnya Balotelli itu adalah mental dia yang rusak dirinya sendiri. Nggak cuma di Liga Inggris, di semua liga yang dia main juga dia berantakan. Habis di Prancis pun begitu. Gitu. Kalau dia kita nggak bisa samakan lah case-nya ya. Kalau Balotelli itu benar-benar dia unik case-nya sendiri dan mau dibilang dia pemain bagus, dia memang pemain bagus, tapi nggak spesial juga. Dia punya panggung aja. Dia itu Pogba, tapi di level ke skillnya di bawah Pogba gitu. Cuman dia lebih heboh, lebih berani, lebih vulgar, lebih nggak pakai otak lah. Ya dah, lebih diam aja sekarang, Pet. Sekarang mau nanya apa ke Hanif? Ya, oke. Analisa lu nih terkait nanti. Analisa aku ya sama ya, pasti Solskjaer akan rotasi pemain ya. Cuma Sociedad akan main lebih garang sih, kan sudah analisa dari pertandingan sebelumnya. Gitu sih. Pasti seru sih nanti malam. Kesimpulan apa lagi, Dik? Ini Dika udah jam 5:30, Cumi. Nah, lanjut dulu Bang Hanif. Sampaikan. Ya udah gitu, pasti nanti malam seru deh kayaknya. Sociedad Oke, yang pasti seru nanti malam ya. Oke, gue suka analisa lu. Enggak lah, maksudnya kan dia udah bilang bahwa apalagi dia terakhir kan. Iya, rata-rata kan dari Adit, terus tadi Zidane, segala macam juga bilang bahwa ya lu kasih kesempatan lah kepada second string lu, jangan kepada G string lu gitu, karena bisa nyelip kan gitu. Itu sih. G string Bang, bukan J string. G string gue bilang, Cumi. J string lu belinya KW kali ya, G string KW. G string gue bilang, gitu. Itu sih. Oke, nih terakhir nih ya. Cepat aja satu-satu prediksi skornya. Mulai dari Bisma deh, berapa skor? Di-unmute dulu dong. Di-unmute dulu dong. 2-0 untuk Sociedad. MU dong. Oh, MU, oke. Hanif yang kebetulan mic-nya masih terbuka. 3-0 aja cukup deh kayaknya. 3-0 cukup. 3-0 cukup ya. Adit. Nggak mau dikurangin. Enggak. Adit. 1-0 kayaknya. Tipis, 1-0. Nggak terlalu yakin ya, Adit ya? Enggak kayaknya. Oke. Kalau rotasi pemain. Ya, pemain udah wajar lah ya. Adin. 1-0 untuk United. 1-0 untuk United. Oke. Nggak ada yang pro Sociedad ini ya. Kurnia Harley. 1-2 Bang buat Sociedad. 1-2 untuk Sociedad. Nah, ini lebih realistis. Ini sama dengan skor gua. Zidane. Ayo, Le. Ya kayaknya seri sih. Kalau nggak seri ya tipis lah skor ya. Mungkin untuk United. Seri atau nggak skor tipis untuk United? Dia nggak mau mainstream. Dia harus seri. Yang lainnya ada yang menang, dia mau stay. Mantap Zidane. Oke. Sering-sering lah nanti kami sapa-sapa ya. Bakal jadi Satria yang kedua kalau kita bully-bully. Oke. Thank you semuanya ya.
Ini Poros Salam pertama. Kalau ada kekurangan dari kita mohon maaf. Kalau ada kelebihan dari kita, tolong dilebih-lebihin lagi, dipromoin, lumayan naik panggung. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada penonton, lama banget episode kali ini, kita tinggal nyalain lu kalian berlima aja. Nanti kalau dibilang panjang banget nih episode ini, mau habis wifi gue nyalain Zidan sama Adit. Panjangan ngomongnya. Sekali lagi thank you udah nonton Poros Salang. Terima kasih juga udah mau ikutan di, nggak tahu nih namanya, kita nyebutnya Poros House buat lucu-lucuan yang pertama gitu ya. Semoga sehat-sehat semua dan semoga United menang dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik di akhir musim nanti. Itu aja sih dari gua. Amin. Untuk ada kata yang salah dari gua ataupun Patrick ya, gua minta maaf. Oke. Stay safe everybody. Terus apa lagi, Min? Ada lagi nggak, Min? Yang mau foto bareng silakan di screenshot sebelum closing. Lu di komandoin dong. Foto bareng, gua pakai masker dulu dong. Nggak usah lah. Nggak usah ya. Banget sih, Pat. Ayo Dari dikomandoin aja. Either lu atau Robi aja di. Iya, Mas Robi yang foto ya, siap ya, kita screenshot. Kasih Q. Mukanya senyum semua dong. Bisma ngadep sini, Bis. Udah. Jangan madep Oke. Tuhan. Siap. 3, 2, 1. Thank you semua. Mantap. Thank you semuanya ya. Sampai jumpa lagi. Stay tune di Poros Salam episode berikutnya. Kita akan adakan lagi Poros House yang kedua. Nanti juga kali kabarin. Thank you. Stay safe and have a great weekend. Kabar emang mereka lagi ganti dong orangnya Cumi. Hah? Dadah, gue cap duluan. Malik udah nunggu dari tadi. Bye. Bye.